Ya, pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Philip Webinar edisi hari apa biasanya? Rabu. Rabu ya, Ya, Rabu tanggal 12 Juli 2017 bersama saya Editor Nugroho di sini dan rekan saya. jasa dimulya. Ya, sebelum kita mulai seperti biasa, kita ingin konfirmasi terlebih dahulu apakah gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Terima kasih Pak Robertus, terima kasih Pak Antonis Leo. Kita akan langsung mulai saja untuk webinar hari ini. Pertama diawali dari untuk GCI indication hari ini kami perkirakan akan ada sedikit bullish, tapi kita akan bahas lebih lanjut mengenai IHSG. Kita ada sedikit sisipan di sana. Untuk beritanya ada apa saja untuk market driver hari ini? Resistennya kan di hari ini 5756 ya. Resistennya di 5793. Makin sempit. Ya, berarti volatilitas sudah makin turun ya kalau gitu ya. Drivernya kalau kita lihat pagi ini regional cenderung turun ya. Ini karena memang investor mencoba mencerna perkembangan terakhir dari kemungkinan keterlibatan pihak Rusia dalam kampanye Pilpres Amerika tahun lalu. Jadi putra Donald Trump ini merilis sejumlah surat elektronik atau email yang berkaitan dengan pertemuannya dengan Natalia Veselnitskaya. Ya, ini adalah seorang pengacara Rusia. Jadi pengacara Rusia ini memberitahu putra Trump bahwa dia punya informasi yang bakal membantu tim Trump dalam mengalahkan Hillary Clinton gitu. Jadi masalah itu sebenarnya. Jadi putra Trump ini mencoba untuk ini saya transparan mau gitu. Saya buka semua email berkaitan dengan pertemuan itu gitu. Selain itu juga investor menantikan testimoni ketua The Fed Chairman Janet Yellen di depan Kongres hari Rabu dan Kamis ini mengenai ini outlook tengah tahun The Fed mengenai ekonomi. Namun investor lebih ingin tahu mengenai kapan sebenarnya The Fed mulai merampingkan neraca keuangannya, karena itu berkaitan dengan likuiditas di pasar kan. Dia nggak lagi jadi standby bayar obligasi, jadi akan mempengaruhi likuiditas di pasar obligasi khususnya. Selain itu juga ada keputusan suku bunga dari Bank Sentral Kanada. Bank Sentral Kanada diperkirakan akan menaikkan suku bunga ini mengikuti langkah The Fed. Jadi sebenarnya kalau kita lihat memang bank-bank sentral besar dunia itu cenderung naikin suku bunga, kecuali Jepang tentunya. Jadi Eropa juga. Ya, Eropa sudah mulai ada indikasi ke situ gitu. Jadi sekarang tinggal Jepang. Jadi ya mungkin kita nggak heran juga kalau BI ikut-ikutan juga ya. Jangan dong. Selain itu juga ada data sentimen konsumer ya di Australia, dan juga industrial production di Malaysia dan India, serta penjualan retail di Singapura dan Indonesia tentunya. Untuk Indonesia sendiri kan kemarin ada rilis data survei konsumen ya dari Bank Indonesia yang mengindikasikan bahwa memang tingkat keyakinan konsumen pada bulan Juni 2017 ini tetap dalam level optimisme yang cukup tinggi meskipun melemah dibandingkan bulan sebelumnya. Jadi indeks keyakinan konsumen atau IKK pada bulan Juni berada di level 122,4 atau turun hanya 3 poin dari bulan Mei 2017. Ini memberi indikasi bahwa memang dari hasil survei itu terlihat bahwa memang penghasilan saat ini cukup membaik, didorong oleh penerimaan THR ya. Dan juga bagi para wirausaha penjualan menjelang Lebaran. Namun persepsi konsumen terhadap terbatasnya ketersediaan lapangan kerja baik saat ini maupun untuk 6 bulan ke depan atau hingga akhir tahun itu cukup pesimis ya. Ini yang menyebabkan IKK turun 3,5 poin tadi, seperti itu. Dan untuk ekspektasi inflasi itu dalam 3 bulan ke depan ini konsumen masih mengharapkan inflasi masih menurun ya. Namun untuk hingga akhir tahun itu cenderung meningkat ekspektasi inflasi. Jadi mungkin ya kalau lihat dari survei ini, kalau kita prediksi sih mungkin BI masih akan tetap BI rate yang akan diputuskan tanggal 19 Mei nanti mungkin masih akan tetap sih kalau kita lihat. Memang ekspektasinya di masyarakat inflasi masih dalam jangka pendek paling nggak masih terkendali gitu. Jadi dan juga mungkin harusnya BI ya justru memberikan stimulus ya, karena sekarang ini tingkat konsumsi masyarakat sedikit melemah dan dilihat dari inflasinya juga soft, lalu juga pertumbuhan ekonomi kita juga soft.
Jadi harusnya ada stimulus dari BI, mungkin ada BI rate cut lagi mudah-mudahan. Itu agak susah sih kalau Amerikanya naik masa kita Agak kejepit turun ya. ya. Jadi mungkin BI rate reverse repo rate itu tetap pun itu merupakan suatu stimulus dari BI gitu. Kalau nggak naikin suku bunganya itu udah Sudah stimulus bagus, ya. gitu bagi BI seperti itu. Nah, itu jadi view makro jadi nggak buruk tapi juga tidak ada yang spektakuler, jadi masih so-so aja kurang lebih sampai semester 2 ini. Iya, 3 bulan ke depan masih akan seperti Nah, itu. tadi yang saya janjikan ada sedikit tambahan technical untuk IDX. Nah, wah, ini warna-warni seperti ini. Ya, ini bukan kartu posyandu pada saya. Jadi ini adalah Fibonacci fan dari IHSG. Kalau kita lihat dari tahun 2013 bulan September itu ketika low market crash pertama ya, itu 2013. Waktu itu ada gunjang-ganjing sama temper tantrum juga Pak, dan rupiahnya memble. Juga diikutin dengan September lagi di tahun 2015 masih terkait temper tantrum dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, kalau kita lihat dibanding dengan 2 tahun yang kebelakang, kita sekarang ini masih jauh lebih baik posisinya. Dan ya ini kita fundamental, lalu juga technicalnya kita lihat dari historicalnya. Nah, ini kita tarik pakai Fibonacci fan namanya indikatornya. Lihat dari kenaikan pertama dari September 2013 hingga ke bulan April 2015. Nah, 2 tahun lah ini ya 2 tahun itu lalu juga diikuti oleh koreksi. Nah, sekarang ini Fibonacci fan-nya sedang ada di area rentang antara 38% hingga 50%. Seperti Bapak Ibu lihat dari rentang bulan April sekitar bulan Juni Juli ya 2015 ini sudah ada di area 38 hingga 50%, dan setiap dia mau menembus level 50% dia tidak kuat dan kembali ke bawah. Dan sekarang kalau kita zoom, nah ini sudah sempat melewati area 50% namun kembali ke area 38 dan 50%. Di manakah supportnya? Nah, kalau tren ini masih konsisten ke depannya ya, kita akan rentang IHSG akan ada di rentang 5.400 hingga ke 5.770, 5.800 rentangnya. Apakah IHSG akan serta-merta akan turun sampai lebat? Belum tentu juga. Kita lihat memang posisi sudah ada di area resisten, di area tinggi ini. Kita perlu lihat lagi katalisnya. Jika memang katalis negatif yang lebih besar, maka kita akan lihat IHSG supportnya di area 54. Namun jika katalisnya masih positif dan Q2 nanti laporan emiten bagus-bagus semua, nah harapannya dia justru breakout 50%-nya untuk menuju ke area atasnya lagi. Jadi sekarang ini masih dalam fase in between ya. Jadi tengah-tengah antara dia mau naik atau turun, tinggal kita konsolidasi untuk fundamentalnya. Itu tadi. Jadi masih defensive mode. Kami sarankan untuk saat ini bisa coba main trading saja, tidak untuk hold, artinya untuk pegang cash mungkin lebih baik untuk saat ini. Demikian untuk technical IHSG. Lalu beralih ke foreign flow. Nah, ini juga agak ngeri-ngeri sedap karena flow-nya masih terus turun Bapak Ibu sekalian. Kemarin juga IHSG turun tipis ya. Nah, namun kalau dilihat dari polanya, kemungkinan juga ada technical rebound sebenarnya. Kalau kita ketika asing dia jualan, dia justru harus menarik IHSG untuk kembali tinggi supaya mereka bisa jualan kembali. Dan kalau ada technical rebound, maka arahnya kembali ke level 59-an. Tapi kami akan sekali lagi setiap ada kenaikan sebaiknya tidak untuk dikejar masuk, hanya itu memberikan kita peluang untuk keluar. Jadi beli ketika koreksi dalam dan jual ketika ada rebound. Jadi strategi dalam beberapa bulan ke depan sampai masa transisi ini selesai kira-kira seperti itu. Tinggal kita lihat nanti pasca rilis laporan keuangan Q2 nanti. Demikian dari equity foreign flow analysis kita. Masuk ke news Pak Jasa. Ada apa Pak Jasa? Pertama adalah PT Energi Mega Persada akhirnya mencapai quorum ya untuk RUPS-nya untuk melakukan reverse stock dengan rasio 8:1. Jadi setelah reverse stock ini struktur modalnya akan berubah, di mana jumlah saham yang beredarnya akan turun ya dari 49 miliar menjadi hanya sekitar 6 miliar. Yang berikut adalah PT Global Mediacom atau BMTR. BMTR menargetkan emisi obligasi globalnya itu dapat meraup sekitar 1,1 triliun rupiah yang akan dialokasikan untuk mengkonsolidasikan
utang-utang MMC Group ya, mungkin semacam refinancing kali ya. Sehingga utang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun ini yang sekitar 5,1 triliun itu dapat apa ya? Recover ya. 40% ya. Cuma saya agak ini ya ini kita dari konten ya apa adanya seperti itu, dan kalau memang benar kita bisa lihat pada Bakri di tahun-tahun sebelumnya di mana anak usahanya yang masih sehat ya itu di utang, dan utangnya buat tutup dari grup yang lain, jadi akhirnya seluruh grup berkubang dalam hutang. Jadi ini ya kita nggak tahu kedepannya seperti apa, bisa menjadi early warning bagi pemegang saham jika langkah-langkah seperti ini, hutang tambah sulam sana sini, berarti kondisi grup secara keseluruhannya kurang begitu bagus. Yeah. Dan juga yang berikutnya adalah Telekomunikasi Indonesia atau Telkom. Telkom mendapatkan rating upgrade dari Fitch ya, menjadi BBB- dengan outlook yang positif. Fitch mengestimasi bahwa Telkom akan mendapatkan cash flow dari operasinya hingga 40 triliun sampai 42 triliun. Nah, ini cukup besar untuk sebuah cash flow. Sementara Fitch juga berharap bahwa pertumbuhan pendapatan yang single digit dan juga EBITDA margin sekitar 50%-an. Dan yang terakhir adalah Lotte Chemical Titan atau FPNI mengakuisisi 60% dari 100 hektar lahan yang diperlukan untuk membangun pabrik petrokemikalnya di Cilegon ya, senilai 3,5 miliar US dollar. Pabrik ini akan dapat memproduksi 1 juta ton etilin ya. Jadi petrokem masih ekspansi ternyata ya sektornya. Jadi memang untuk petrokem ini memang sejak krisis 98 lalu, waktu itu terakhir Chandra Asri bangun pabrik ya 96 ya. Itu terbesar se Asia Tenggara. Namun sejak 20 tahun lalu kita sama sekali nggak ada investasi dan terlampaui oleh Thailand, Malaysia, Singapura, dan kita jadi kecil. Sekarang sudah saatnya kita kembali untuk ekspansi lagi karena memang kebutuhan plastik ini masih impor. Jadi mudah-mudahan ini bisa menutupi ukuran bahan baku sehingga mengurangi impor dari plastiknya sendiri. Oke, demikian untuk Stock News. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silahkan dapat dimasukkan di kotak yang tersedia. Pertama dari Ibu Reti Inani, bagaimana untuk Adaro dan Doit ya, untuk batubara juga secara view fundamental masih seperti kemarin-kemarin ya, masih cukup bagus tahun ini tampaknya. Dan untuk Adaro kita lihat ya, ini masih dalam fase konsolidasi Ibu. Jadi kalau dilihat ini sudah mulai merapat, mungkin bisa masih wait and see ya. Kalau kita lihat Bollinger Band-nya mungkin akan segera membuka. Nah, ini yang harus dilihat adalah membukanya ke bawah atau ke atas. Jika dia harga Adaro cenderung berada di bawah MA 20 harinya atau di bawah 1600-an dan bertahan di rentang 1575 hingga ke 1600, maka sebaiknya tidak untuk masuk dulu di saham Adaro, atau jika Ibu ada barang bisa coba sell on strength terlebih dahulu di kisaran 1600 hingga 1620. Sebaliknya jika justru tren saham Adaro ini ke depan ada di atas level 1620 di 1603 1604, maka ini boleh di hold atau boleh masuk. Karena kalau seperti itu keadaannya, maka Bollinger Band akan membuka ke atas dan kembali menjadi uptrend. Namun jika skenario pertama yang terjadi di bawah level 1600, maka Bollinger Band membuka ke bawah dan downtrendnya bisa cukup agak lama, bisa sampai sebulan lamanya durasinya. Jadi sekarang ini masih dalam fase penentuan, masih 1600 lah itu kuncinya. 1600 wait and see. Jadi kalau 1600 ke bawah itu jelek, kalau 1600 ke atas itu bagus. Jadi kita harus lihat dalam seminggu ini harganya ada di berapa pada kira-kira. Next ada Doit. Ya, sama seperti Adaro juga Doit ini masih dalam fase konsolidasi ya Pak Jasa ya. Kalau kita lihat dari fundamentalnya, kalau dari posisi industri, Doit ini cukup kuat. Soalnya kan di Buma itu kan salah satu yang terbesar, hanya bisa menyaingi Buma ini hanya Dewa, bukan, TNTR Pama Persada ya. Iya, jadi yang terbesar hanya 2 itu.
Jadi kalau view kita memang produksi batubara naik, harusnya kontrak yang diperoleh oleh DOT ini juga naik ya. ya. Dan juga kalau kita lihat dari laporan keuangan ya, ini ada kenaikan signifikan dari revenue-nya 2,4 triliun di tahun ini Q1-nya naik 43% Pak. Jadi dengan sekian PE-nya menjadi 5,3 kali cukup menarik dan PBV 3 kali. Namun perlu diperhatikan juga DER-nya level 4 kali cukup besar juga. Jadi mudah-mudahan dengan mulai stabil harga batubara, perusahaan batubara bisa kembali produksi dengan normal dan ujung-ujungnya kontraktor seperti Doit dan Pama Persada bisa kembali berkibar. Jadi tahun ini prospek kita masih cukup baik untuk sektor batubara. Sementara untuk harga sendiri sekarang masih level 800 ya Ibu ya. Jadi kalau misalnya 800 ada sempat pantau, boleh coba buy on weakness. Sementara dikalikan dulu antara 800 hingga 900 rupiah Bu. Next ada Pak Dedi Syahputra, saham BBRI dan BBCA. Oke, perbankan kemarin masih cukup baik pada saya. Lalu untuk BBRI kita lihat harganya ya ini seperti IHSG ini turun sudah cukup dalam dari harga tertingginya di kisaran 15.400 ya kayaknya ya. Sekarang sudah di level 14.600 dan stokastik sudah mulai masuk ke area oversold ya sedikit lagi. Jadi mungkin 1-2 hari kita akan melihat technical rebound di saham BBRI. Untuk supportnya kemungkinan di kisaran 14.500 Pak untuk BRI. Namun jika ada technical rebound sebaiknya kembali lagi untuk trading saja, mungkin resisten di level 15.000 hingga ke 15.200 dapat dimanfaatkan untuk trade lagi di saham BBRI. Lalu BBCA. Ya, BCA ini agak lagging ya dibanding BRI ya. Kalau tadi BRI sudah duluan turun, ini BCA mungkin baru mulai. Jadi bagi yang belum ada barang, wait and see dulu saham BCA. Kemungkinan dia menguji support lagi di level 18.000. Bagi yang sudah punya barang dan ada profit, bisa coba mungkin trade sell, lepas dulu di level 18.500 untuk saham BBCA dan tunggu kira-kira di 18 untuk sedikit masuk. Namun jika jebol ke bawah, kita akan melihat level support berikutnya ada di kisaran 17.800 rupiah. Demikian Pak Dedi. Lalu Ibu Vivi, saham Soci dan KBLI. Soci. Oke, pelayaran ini kayaknya masih turun-turun terus dan coba lihat sedikit fundamentalnya karena kita jarang melihat saham pelayaran. Oke, PI 6 kali, BBV 0,5. Secara valuasi mungkin menarik ya di saham ini, tapi perlu dilihat konsistensi dari revenue streamnya apakah stabil atau tidak. Dunia pelayaran juga masih tidak terlalu bagus ya tahun ini ya. Dari mana lihat dari industri perkapalan sendiri lesu permintaan dalam kapal dan juga untuk arus perdagangan masih belum terlalu thriving. Tapi bisa dilihat seandainya jika saham ini sudah mulai bottoming up atau sudah mulai melandai baru boleh masuk. Tapi di berapa kita lihat lagi karena untuk supportnya ada di kisaran 270 Bu Vivi. Jadi masih agak cukup jauh dari harga terakhir kemarin di level 286. KBLI. Ada KBLI berikutnya. KBLI sudah mulai cooling down sahamnya dan ya ini juga dalam fase konsolidasi cukup menarik juga Ibu karena kalau lihat dari indikator MACD-nya sudah mulai ada kenaikan di sini. Saya gambarkan arah panahnya. Nah, ini ada peluang bagi saham KBLI kembali bergerak naik ke atas, tapi perhatikan jika dia breakout level 510 atau kembali 15 baru boleh masuk dan tekan harus dengan volume tebal. Jika volumenya tidak banyak seperti kejadian tanggal 5 kemarin, itu kemungkinan tidak akan terlalu banyak pergerakannya. Jadi mungkin jika ada barang bisa hold, namun jika belum ada barang, lebih baik tunggu dulu sampai ada gerakan signifikan baru boleh masuk. Berikutnya Pak Robertus Emmanuel, Unilever, HMSP dan Jasa Marga. Baik Pak Robertus. UNVR.
Ya, Unilever. Oke, ada peluang untuk technical rebound, Pak Robert. Hari ini mungkin bisa cukup panjang technical reboundnya, tapi kalau lihat dari resisten sampai ke level 48.300-an hingga 48.400 tampaknya untuk resisten Unilever. Jadi jika kemarin di puncak mungkin belum jualan, bisa coba tunggu sampai di level 48.300 hingga 48.500, bisa coba trade sell dulu di saham Unilever. Karena kalau level 48.500 tidak kuat atau kembali ke bawah, maka kita melihat ini pola head and shoulder, jadi kurang begitu bagus kalau ada pola head and shoulder muncul. Jadi tunggu sampai level 48.500. Jika dia tembus masih ke atas, boleh simpan sedikit dan peluang menguji titik sebelum di level 49.400 terbuka. Tapi tampaknya lihat dari angka penjualan retail kemarin juga kurang begitu membahagiakan. Jadi mungkin uptrend-nya ini udah terpatahkan belum uptrend-nya? Tampaknya sudah mulai patah, Pak. Kemarin karena waktu MA 20 harinya sudah break. Ini sekali sempat sih break di bulan Mei tanggal 30, tapi kembali pulih. Nah, kita lihat 3 hari lagi. Kalau 3 hari lagi dia tidak mampu naik di atas level MA 20 dengan signifikan, maka ini konfirmasi break uptrend-nya. Pembalikan arah lah ya. Dan kalau sampai pembalikan arah sudah confirm, kita melihat untuk support berikutnya, kita lihat dengan Fibonacci fan. Ya, ini tepat di area support ya ternyata ya. Ya, ini pas di area support. Jika dia break ini support 61% ya, maka berikutnya di level 5% ya, ini kita 46 ribuan untuk support berikutnya di saham Unilever, Pak. Tapi untuk jangka pendek ada peluang untuk technical rebound sampai ke level 48.500. Lalu HMSP Sampurna, rokoknya juga ke bulannya makin mengecil industri rokok, dan sekarang juga harganya tidak terlalu volatile seperti tahun belakangan ini. Ini pas di area support 3780 ya. Perhatikan Pak, jika dia jebol ke bawah ini kurang begitu bagus karena confirm menjadi downtrend dari trend sideways yang setahun terakhir di rentang 38 hingga 4.000 rupiah. Jadi jika Bapak ada barang mungkin coba sell on sell dulu di kisaran 3810, cukup tipis ya, memang 3810 hingga 3830, dan lebih baik kita pasang defensive mode ya sekarang untuk bertahan, takutnya dia jebol ke bawah, maka next ada di kisaran 3.620 rupiah. Lalu Jasa Marga, kita juga masih nunggu ini Q2 aja. Jasa Marga masih bagus juga kayak kita enggak. Kalau lihat dari technicalnya ini sama seperti Unilever tadi Pak ya. Ini ada sedikit patah ke bawah dari MA 20 harinya. Kalau dari MACD dan stokastik sih ada peluang untuk technical rebound, namun perlu dilihat ini resisten di level 5350 hingga 53400 Pak. Jika level tersebut mampu dilalui, maka masih dalam posisi uptrend. Namun jika level 5350 54 ini menjadi puncaknya, maka tampaknya dalam jangka menengah bisa menjadi downtrend di saham Jasa Marga ini Pak. Jadi mulai perhatikan, jika sudah ada barang dan masih profit, bisa coba siap-siap jualan di level 5350 hingga 54. Pak Antonius, saham ASII, BNGA dan AALI, baik Astra International. Ya, ASII juga ini lagi di area support 8725-nya, ini pas tepat di support sekali, dan kalau lihat dari Bollinger Band-nya tidak membuka, namun channeling dan mengarah ke bawah tampaknya, jadi agak sedikit kurang begitu bagus. Bagi yang belum ada barang bisa hold, wait and see. Bagi yang sudah ada barang, jika ada tarikan sedikit sampai ke level 88, boleh coba lepas dulu, dan sebaiknya tunggu dalam pekan ini apakah arahnya naik kembali ke atas atau turun ke bawah, karena kalau lihat seperti ini memang masih galau ya arahnya Pak, mau kemana ini arahnya. Demikian Pak Antonius. Lalu BNGA sudah buku 4 Pak ya, BNGA ya. Ya, ini juga arahnya tampaknya ada peluang untuk koreksi Pak Antonius untuk jangka menengah kembali ke level
1150 ya. Jadi mungkin coba tunggu di area support jika ingin masuk. Namun jika sudah ada barang 1-2 hari ada peluang rebound sesaat ya sampai ke level 1250 1260, sebaiknya dimanfaatkan untuk jualan terlebih dahulu di saham BNGA dan tunggu mungkin di area support 1150 untuk kembali masuk. Lalu AALI. Ya, ini kenaikannya juga sudah mulai agak terbatas. Kalau kita lihat dari Fibonacci retracement ya, dari puncaknya di harga 17.880, kita lihat ini supportnya ya di 14.000, ini tepat di area support sekarang. Jadi jika dia mampu bertahan di atas level 14.900 ini bagus. Nextnya ke level 15.500, jadi mungkin 1-2 hari ini masih akan bermain di rentang 14.900 hingga ke 15.100 Pak. Jadi sisi lainnya adalah ini sudah patah dari downtrend channelnya. Yeah, betul. Ya ini kalau kita lihat dari ya sudah patah. Cukup meyakinkan ya patan. Cukup meyakinkan. Jadi dan sektor CPO juga selama ini jadi underdog, kurang begitu dilirik. Mungkin ini saatnya bagi sektor CPO kembali tampil di tengah sektor lain sudah mulai jenuh. Masih bisa hold bagi sudah barang udah modal di bawah. Bagi yang belum ada barang, tunggu sampai konfirmasi beberapa hari pantulan di level 14.900 untuk kembali masuk, bisa buy order di kisaran 14.900 rupiah. Lalu Pak Stevi, saham Telkom dan Indofood untuk short term gimana? Ya, tadi kalau untuk Telkom dari tadi Fitch Pak kalau salah Pak ya. Ratingnya dan outlooknya juga membaik. Mudah-mudahan dalam jangka pendek jadi katalis. Namun untuk jangka pendek ini tampaknya masih akan cenderung konsolidasi Pak di rentang 4.480 sampai ke 4.650. Jadi mungkin jangka pendek bisa ditradingkan di rentang tersebut. Kalau lihat dari sebentar lagi time frame, mudah-mudahan Q2-nya keluar. Kalau sesuai perkiraan masih ada tumbuh single digit, ini masih akan menjadi katalis positif. Namun jangka pendek sebaiknya ditradingkan saja dengan rentang 4.80 hingga ke 4.650 rupiah. Lalu Indofood. Ya, Indofood tampaknya peluang untuk koreksi lebih besar Pak Stevi ya. Kemarin tidak mampu menembus level 8750 dan tertahan di sana. 2 hari terakhir kembali terkoreksi dan kita akan melihat tampaknya berpeluang untuk kembali menguji support di level 8.300 di saham Indofood Pak. Jadi untuk jangka pendek cenderungnya untuk bearish dulu. Pak Paul Leonardo, HMSP, Adaro dan Bumi tadi HMSP dan Adaro sudah kita bahas ya tadi ya. Untuk Bumi Resources kemarin setelah red issue juga tidak ngangkat banyak dan bahkan terkoreksi. Namun di sini kita lihat technicalnya ya hanya untuk trading saja, sudah ada di area oversold dan mungkin bisa kembali memantul. Bisa coba buy on risk, ini sekali lagi spekulasi hanya untuk trading saja di level 318, 315, 318 dan bisa jual kembali di kisaran 375 Pak Paul. Pak Alimi, untuk Medco, Indi dan KBLI ya, tadi KBLI juga sudah. Kita Medco, masuk ke Medco Energi. Ya, ini Medco kemarin sudah ada tanda-tanda lagi kenaikan, mudah-mudahan bisa lanjut hari ini karena kalau kenaikannya berlangsung sampai 3 hari ya. Jadi kemarin hari pertama, mudah-mudahan ini hari kedua dan lusa masih bisa tarik. Untuk resisten tidak terlalu jauh Pak, mungkin di level 26 hingga 2640 bisa coba mungkin jika level tersebut mampu bertahan boleh di hold dulu, kita lihat ke depannya mungkin bisa naik sampai 28, namun jika tampak tidak kuat bisa coba trade sell dulu dan kembali tampung nanti di kisaran 2.200 rupiah untuk saham Medco Energi. Lalu Indika Energi, Indi. Ya, Indika juga dalam fase konsolidasi Pak ya, jadi mungkin bisa coba trade buy di kisaran 750 hingga ke 780 dan trade sell di kisaran 860. Ini rentangnya antara 760
650 hingga ke 850. Rp100 untuk jangka pendek ini Pak, range tradingnya. Lalu Bapak atau Ibu Pyong Dirganyu, BKSL, WSP, dan Telkom. Ya, tadi Telkom juga sudah. BKSL. Lalu ada BKSL, Bukit Sentul, Sentul City. Waduh. Wah, ada apa ini, tarikannya luar biasa. Tapi juga kalau tarikan luar biasa, kita juga harus perlu khawatir ada turunan luar biasa juga setelahnya. Nah, ini kalau dilihat sejarahnya berlangsung 2 hari ya. Kemarin pagi ini tampaknya juga masih lanjut, mungkin sampai menguji level 88 hingga 90. Hari kedua bisa saat untuk take profit mungkin di level 88 hingga 90 rupiah. Yang lalu SPP, nah ini SPP, jika Bapak Ibu ada yang kemarin ikut technical session kita di bursa kemarin, nah ini SPP waktu itu kita lihat masih wait and see, namun pada hari Senin ya, tanggal apa ya, Jumat ya, ini patah ke bawah dan kita belum tahu ini supportnya di berapa. Jadi karena kemarin jebol support 478 jebol, ini kita uncapped area, dan bagi yang sudah ada barang ya mau nggak mau nyangkut Pak, kalau memang tidak cut loss. Bagi yang sudah ada level cut lossnya, mungkin bisa coba cut loss dulu, dan kita tunggu sampai sudah mulai sideways-nya ada di berapa ya, karena ini sudah di bawah harga IPO dan ini sudah masuk uncapped territory, kita belum tahu kemana untuk super kuatnya. Jadi aksi buyback-nya belum bisa untuk nahan ini ya? Buyback-nya juga time frame-nya saya belum ada kabar Pak, time frame kapan dan harga berapa. Mungkin kalau mereka sudah mulai buyback, harusnya sudah mulai ada kelihatan actionnya apa. Tapi sekali lagi untuk beton precast, masa depannya masih cerah. Ini proyek infrastruktur masih digenjot. Jadi ya mungkin untuk jangka pendek dan menengah ini belum kelihatan, tapi saya sih percaya fundamental nggak pernah bohong. Bagi yang ingin skip nggak apa-apa, tapi harus sabar kuncinya. Itu yang perlu diketahui untuk saham SPP. Lalu ada Pak Andre, Petro, apa boleh di-buy dan di harga berapa? Oke, PTRO. Coba kita lihat dulu Pak fundamentalnya ya. PTRO ini sama kayak Doit, dia mining kontraktor. Tapi minyak ya, kalau salah itu dia enggak. Petro sih bukannya minyak Petro ya? Ini mining kontraktor sama kayak Doit, kayak Dewa atau gitu. Oke, untuk revenue Q1-nya juga bagus, naik 37%. PE di kisaran 7 kali dan PBV 0,4 ya. Ini mungkin bisa jadi salah satu kandidat ya untuk sektor batubara yang bisa kembali thriving. Kalau lihat dari net income juga tahun lalu Q1-nya minus 45 miliar dan sekarang Q1 kemarin sudah plus 32 miliar labanya. Ya, mudah-mudahan fundamentalnya bisa lanjut di Q2 dan kita akan melihat harga sahamnya harusnya bisa kembali thriving mengikuti fundamentalnya. Kalau lihat dari harganya sendiri, ini sudah mulai merangkak naik dari mulai tahun 2016. Oke, menarik kelihatannya. Ya, mungkin kalau dari sisi likuiditas kurang begitu bagus Pak ya. Tapi ini kalau saya lihat ya ini ya, ini pergerakannya mirip-mirip ini malah Indi tadi, kalau mirip sekali dengan Indika ya. Iya. Jadi mungkin bagi yang ingin masuk, coba bertahap sih Pak, masuknya harga sekarang tuh boleh 960. Seandainya pun lebih rendah lagi ya, kita masuk dikit-dikit ya, tidak apa ya, mungkin uang sisa jajan. Jadi pun anggap aja ini uang lupa, jadi kita nyimpen terus di sini nggak apa-apa. Dan bisa tambah dengan porsinya agak sedikit besar jika seandainya volume sudah mulai bergerak dan harga sudah kembali ke atas level Rp1.000. Kalau sekarang ini mungkin masih ya nabung saham ya. Kalau dari fundamentalnya mudah-mudahan akan cenderung solid untuk tahun ini. Demikian Pak Andre.
Oke, tampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita akan cukupkan Philip webinar hari ini. Sekali lagi, kami misalkan mungkin sekarang ini kita bisa beralih ke defensive mode setelah kita ke aggressive mode di bulan Maret hingga ke bulan Juni kemarin. Sekarang mungkin sudah mulai sisi bertahan ya. Kita lihat apakah katalis positif bisa terus lanjut di semester 2 atau justru sebaliknya. Jadi tetap perhatikan level risiko yang kita miliki dan tetap waspada. Yeah. Terima kasih atas atensi dan pertanyaannya. Selamat pagi dan salam cuan.